Sebagai daerah istimewa di Indonesia, Yogyakarta memiliki berbagai keunikan tersendiri. Dalam kesehariannya, masyarakat kota Gudeg ini masih memegang teguh adat istiadat. Belum lagi sistem pemerintahan yang masih mempertahankan gaya kerajaan. Di setiap sudut kota ini seolah menyimpan cerita yang klasik dan menarik untuk dikunjungi. Kota yang pernah menjadi ibu kota Indonesia ini juga dikenal sebagai kota wisata. Oleh sebab itu, tak heran jika Yogyakarta adalah salah satu wilayah yang mempunyai banyak tempat wisata. Bahkan kota ini menjadi jujukan para pelancong. Dan dari beberapa tempat wisata yang ada, Parangkusumo adalah salah satunya. Karena tempat ini diyakini mempunyai nilai histori yang luar biasa. Untuk menuju ke pantai Parangkusumo, harus menempuh jarak sekitar 30 km dari pusat kota Yogyakarta. Selain pasir coklat kehitaman yang membentang di sepanjang tepi pantai, panorama sunset menambah keindahan tersendiri. Pantai yang berdekatan dengan pantai Parangtritis ini merupakan pantai yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar. Salah satu yang membuat pantai ini menjadi istimewa adalah adanya legenda Panembahan Senopati dan penguasa Ratu Laut Selatan, dan akhirnya menjadi budaya turun-temurun di kalangan masyarakat setempat. Di hari-hari tertentu, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan penduduk sekitar melakukan ritual. Ritual yang diadakan di pantai ini cukup beragam, mulai dari tirakatan, upacara melasti, semedi, labuhan, dan labuhan ageng. Dari beberapa ritual yang mereka lakukan merupakan simbol ikatan antara keraton dan penguasa Laut Selatan. Oleh karena itu, seringkali dilaksanakan upacara yang dinamakan dengan labuhan. Upacara ini adalah bentuk persembahan terhadap Ratu Laut Selatan. Salah satu bagian dari prosesi upacara labuhan sendiri yaitu melakukan penguburan potongan kuku dan rambut serta pakaian sultan di dalam areal Puri Cepuri. Konon, Puri Cepuri yang berlokasi di Dusun Mancingan, Desa Parangtritis, Bantul ini adalah tempat yang dipercaya sebagai tempat pertemuan antara pendiri dinasti Mataram yang kemudian bergelar Panembahan Senopati dengan penguasa pantai selatan Kanjeng Ratu Kidul. Luas Puri Cepuri sekitar 80 meter persegi yang dikelilingi tembok. Di dalam tembok keliling ini terdapat dua batu hitam. Kedua batu itu dipercaya merupakan tempat duduk ketika bertemunya Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Laut Selatan yang kemudian terjadi kontrak perkawinan politik antar keduanya. Konon, dalam kontrak politik itu, adanya perkawinan antara Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul yang kemudian diteruskan oleh raja-raja dinasti Mataram, terutama Kesultanan Yogyakarta sampai sekarang. Kala itu, Panembahan Senopati sedang melakukan tapa untuk menyempurnakan kesaktiannya. Tiba-tiba di pantai terjadi badai. Pepohonan yang berada di pinggir pantai terhempas dan tercabut dari tempatnya. Air laut pun tiba-tiba mendidih hingga ikan-ikan terlempar ke daratan. Ternyata kejadian aneh tersebut adalah isyarat bahwa Sang Ratu Laut Selatan telah muncul. Hadirnya Sang Ratu dalam menampakkan dirinya ke permukaan adalah untuk menemui Sang Senopati. Dalam pertemuan mereka, Panembahan Senopati mengungkapkan keinginannya agar dapat memerintahkan Mataram dan memohon bantuan dari Ratu Laut Selatan. Kala itu, Panembahan Senopati sedang duduk di batu besar yang bernama Batu Selo Ageng. Lokasi Batu Selo Ageng berada di sebelah utara. Kemudian Sang Ratu Kidul menghampiri Senopati dan duduk di batu kecil atau Batu Sengker yang lokasinya berada di sebelah selatan Batu Selo Ageng. Akhirnya, kedua batu itu sering disebut dengan nama Batu Cinta. Sang Ratu pun
menyanggupi keinginan Senopati. Tetapi tentu ada syaratnya. Syarat yang diajukan oleh sang ratu ialah Panembahan Senopati dan seluruh keturunannya harus menjadi suami Ratu Laut Kidul. Mendengar syarat yang diminta sang ratu, Senopati pun menganggukkan kepalanya. Ia menyetujui asalkan dari perkawinan tersebut tidak menghasilkan anak. Hingga kini, warga setempat menganggap bahwa Puri Cepuri adalah tempat yang keramat. Setiap hari, tempat ini tidak pernah sepi peziarah. Biasanya, peziarah datang ke tempat ini untuk berdoa. Ada pula yang melakukan tirakat di dekat batu cinta tersebut. Di atas kedua batu itu selalu ditaburi bunga setaman oleh peziarah. Di lokasi itu juga tercium aroma wangi dupa. Jika hari-hari biasa, pengunjung yang datang memang tidak terlalu ramai, tetapi berbeda dengan malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Mereka beranggapan bahwa malam-malam tersebut adalah malam yang sakral, malam yang baik menurut penanggalan Jawa.